Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya Arini Diswandari dengan NPM 5021237. Pada pertemuan ini saya akan membahas tentang menelaah buku guru, buku siswa, silabus, dan RPP kelas rendah pada mata kuliah telaah kurikulum dan dosen pengampu Bapak Tio Gusti Satria, Magister Pendidikan. Baiklah, langsung saja masuk pada pembahasan yang pertama, yaitu buku guru. Buku guru merupakan pedoman bagi guru dalam melaksanakan pembelajaran yang meliputi persiapan, pelaksanaan, dan penilaian, serta pedoman penggunaan buku siswa. Buku guru terdiri dari dua bagian, yaitu pertunjukan umum pembelajaran dan petunjuk khusus pelaksanaan pembelajaran pada setiap bab sesuai dengan buku siswa. Selanjutnya yaitu buku siswa. Buku siswa adalah buku yang diperuntukkan bagi siswa yang digunakan sebagai panduan aktivitas pembelajaran untuk memudahkan siswa dalam menguasai kompetensi tertentu. Buku siswa bukan sekedar bahan bacaan, tetapi juga digunakan untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan dalam proses pembelajaran atau activities based learning. Isinya dirancang dan dilengkapi dengan contoh lembar kegiatan dengan tujuan agar dapat terselenggarakannya pembelajaran kontekstual. Artinya, siswa dapat mempelajari sesuatu yang relevan dengan kehidupan yang terjadi. Sekarang kita akan membahas silabus. Silabus adalah rancangan pembelajaran pada suatu dan atau kelompok mata pelajaran atau tema tertentu yang mencakup standar kompetensi, kompetensi dasar, materi pokok atau pembelajaran, kegiatan pembelajaran, indikator pencapaian kompetensi penilaian, alasan waktu, dan sumber belajar. Manfaat silabus. Yang pertama, silabus dapat menjadi pedoman untuk mengembangkan berbagai pembelajaran, mulai dari perencanaan pengelolaan semua kegiatan pembelajaran, serta memberikan penilaian. Yang kedua, dalam pengembangan pembelajaran lebih lanjut, akan memudahkan dalam menyusun dan membuat rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP. Yang ketiga, silabus juga bermanfaat untuk kegiatan belajar secara klasikal, kelompok kecil, atau pembelajaran secara individual. Dan yang terakhir yaitu bagi guru, silabus akan memetakan indikator pencapaian belajar. Selanjutnya yaitu langkah-langkah penyusunan silabus. 1. Mengkaji standar kompetensi dan kompetensi dasar. 2. Mengidentifikasi materi pokok atau pembelajaran. 3. Mengandung kegiatan pembelajaran. 4. Merumuskan indikator pencapaian kompetensi. 5. Penentuan hasil penilaian. 6. Alokasi waktu. Dan yang terakhir, menentukan sumber belajar. Selanjutnya kita bahas isi dari silabus. Yang pertama, identitas mata pelajaran. 2. Identitas sekolah meliputi nama, satuan pendidikan, dan kelas. 3. Kompetensi inti. 4. Kompetensi dasar. 5. Tema khusus SD, MI, EDLB, paket A, dan lain-lain. 6. Materi pokok memuat fakta, konsep, prinsip, dan prosedur yang relevan dan ditulis dalam bentuk butir-butir sesuai dengan rumusan indikator pencapaian kompetensi. 7. Pembelajaran, yaitu kegiatan yang dilakukan oleh pendidik dan peserta didik untuk mencapai kompetensi diterapkan. 8. Penilaian, merupakan proses pengumpulan dan pengelolaan informasi untuk menentukan pencapaian hasil belajar. 9. Alokasi waktu. 10. Sumber belajar dapat berupa buku, media cetak, dan elektronik, alam sekitar, atau sumber belajar yang relevan. Sekarang kita masuk pada materi RPP atau rencana pelaksanaan pembelajaran, yaitu rencana yang menggambarkan prosedur dan pengorganisasian pembelajaran untuk mencapai satuan kompetensi dasar yang ditetapkan dalam standar isi dan dijabarkan dalam silabus. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 Pasal 20, dinyatakan bahwa perencanaan proses pembelajaran meliputi silabus dan rencana pembelajaran yang memuat sekurang-kurangnya tujuan pembelajaran, sumber belajar, dan penilaian hasil belajar. Selanjutnya yaitu tujuan dan fungsi RPP. Tujuan RPP yaitu 1. Dengan menyusun RPP secara profesional, sistematis, dan berdaya guna, maka guru akan mampu melihat, mengamati, menganalisis, dan memprediksi program pembelajaran sebagai karakter kerja yang logis dan terencana. 2. Mempermudah, memperlancar, dan meningkatkan hasil proses belajar mengajar. Fungsi RPP yaitu sebagai acuan bagi guru untuk melaksanakan kegiatan belajar mengajar agar lebih terarah dan berjalan secara efektif dan efisien. Baiklah, kita telah masuk pada pembahasan materi yang terakhir, yaitu perbedaan silabus dan RPP. Silabus yang pertama, silabus perencanaan dalam satu semester. 2. Langkah-langkah kegiatan belum rinci. 3. Tidak ada langkah-langkah pembelajaran. Sedangkan pada RPP yang pertama yaitu perencanaan dalam 1 KD, BAB atau 1 kali pertemuan.
Yang kedua, langkah kegiatan dirinci dalam kegiatan awal, kegiatan inti, dan kegiatan penutup. Dan yang terakhir yaitu terdapat langkah-langkah pembelajaran. Baiklah, itu saja yang bisa saya sampaikan tentang buku guru, buku siswa, silabus, dan RPP. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya.